Halo, selamat pagi semuanya, kelas 3A dan 3B. Baiklah, kali ini kita akan belajar bersama di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Baiklah, sebelum kita belajar di pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang akan kita pelajari semuanya nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih semuanya, anak-anak kelas 3A dan 3B yang paling kau sayangi, yang paling kau cintai. Kita akan masuk dalam pembelajaran 3, tema 1, subtema 3. Nah, di sini kita akan belajar tentang mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Kemarin kita sudah belajar, kita sudah membuat gambar dekoratif kupu-kupu. Nah, gambar dekoratif ini berfungsi apa? Nah, gambar dekoratif ini berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan juga menarik. Ini fungsi dari gambar dekoratif. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya seni daerah seperti kain tradisional, ada juga guci ataupun perabotan rumah tangga. Nah, inilah gambar dekoratif tanaman pada mangkok hias. Mungkin anak-anak sudah pernah melihat ya, kalau misalnya kalian ke dapur itu melihat mangkok yang ada hiasannya. Nah, di situ terdapat gambar dekoratif. Selain itu, ini juga ada gambar objek, gambar dekoratif berikut ini. Apa sih objek gambar dekoratif berikut ini yang ada pada gambar ini? Siapa yang tahu apa objek gambar ini? Ya, ini adalah gambar ikan, ikan buntal, dan ini. Ini juga merupakan salah satu gambar dekoratif. Biasanya terdapat di mana? Gambar seperti ini. Ya, ada yang terdapat pada kain tradisional. Baiklah, kita masuk ke PPKN, menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Nah, ketika kita memberi ataupun menerima saran, itu semuanya adalah demi merekatnya persatuan dan kesatuan. Dan bagaimana cara yang harus kita lakukan agar terwujud suatu yang namanya kerukunan? Nah, yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Jadi kita itu menolong kalau misalnya ada teman yang kesulitan memahami suatu yang namanya pelajaran. Itu akan menjadi suatu persaudaraan yang erat ataupun persatuan. Ini perlu kita lakukan, yaitu untuk merekatnya suatu persaudaraan di antara kita. Kemudian bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Ini termasuk kepedulian kita terhadap teman-teman yang sedang terkena musibah. Apalagi dalam pandemi corona ini, misalnya ada teman ataupun tetangga yang sedang isolasi mandiri, kita terketuk, kita peduli pada mereka, kita memberikan yang namanya boleh mengumpulkan sumbangan atau berbentuk sembako, kita menaruh melalui RT atau menaruh di depan rumahnya. Itu juga suatu kegiatan, aktivitas atau kepedulian kita terhadap tetangga ataupun teman. Ini merupakan salah satu cara yang harus kita wujudkan demi yang namanya persatuan ataupun kerukunan. Kemudian memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Apabila kita itu selalu memberikan saran, dikala ada orang juga yang memberikan saran kepada kita, nah kita juga harus menerima. Walaupun saran itu misalnya tidak diterima kita, akan tetapi hal yang paling utama adalah kita mendengarkan terlebih dahulu. Kemudian cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Nah, ini adalah cara-cara yang baik. Yang pertama, memberikan saran dengan santun tentunya.
ketika kita menyampaikan saran, itu ucapan juga harus dengan yang namanya santun, tutur kata yang baik dan tidak kasar, tidak emosi, dan harus dengan ucapan ataupun penyampaian yang sopan ataupun yang baik. Kemudian berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Ini dan yang patut kita lakukan, selalu mengucapkan ucapan terima kasih apabila kita menerima masukan dari orang lain. Kita diberi masukan dari orang lain, kita ucapkan terima kasih yang lebih utama. Walaupun saran itu nantinya kita tidak menerimanya, tapi ucapkan terlebih dahulu kita terima kasih. Kemudian yang ketiga, itu tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Nah, ini untuk mencegah suatu perselisihan ketika teman kita menyampaikan suatu saran, kita jangan sampai memotong perkataan teman. Dan ketika teman sedang menyampaikan suatu pendapat, itu biarkan teman itu menyampaikan hingga akhir, hingga selesai. Kalau kita ingin mendebat atau kita ingin menjawab, baru nanti kalau misalnya teman itu sudah selesai mengucapkan atau menyampaikan pendapatnya, baru kita bisa untuk berbicara. Dan ini merupakan cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran demi terwujudnya suatu yang namanya persatuan dan mengikisnya ataupun menghilangkannya suatu pertikaian. Baiklah anak-anak, 3A maupun 3B sampai sini saja percobaan Pak Tikno di tema 1 subtema 3 pembelajaran 3 dan juga 4. Nanti di MS Team akan ada tugas, silakan dikerjakan, lalu kirimkan jawaban anak-anak di MS Team. Oke, selamat pagi semuanya, salam sehat, jangan lupa menggunakan masker ketika anak-anak hendak berpergian kemana saja, dan cuci tangan, pola hidup sehat lebih baik. Terima kasih, selamat pagi.